warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk mempersingkat waktu, sambutan berikutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya Al-Mukarram Irjen Polisi Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD. Kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati sahabat saya, karena kenalnya udah lama gitu, Dr. Habib Rizik Syihab, Imam Besar FPI. Sebetulnya Bapak masih ketua, Pak. Yang lain-lain itu penggantinya. Kita tahunya Bapak ketuanya gitu, Pak Habib. Tahunya Habib aja. Yang saya hormati rekan-rekan dari FPI, baik Ketua Umum Ustadz Sobri, Kang Maman, ya, wah ada Pak Munarman juga nih, teman saya lama sekolah, ya. Kemudian Pak Habib Muksin, Habib Ali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ini guru saya, Profesor Syafi'i. Ini beliau sudah lama bekerja sama dengan saya untuk menangani beberapa permasalahan-permasalahan yang menyangkut kekerasan keberagamaan terutama. Kemudian senior saya juga ada Brigjen Aidi Rawas, yang beliau ini adalah tetangga di sini, tapi rupanya juga menjadi jemaah di sini. Beliau adalah kepala rumah sakit Polri dulunya, Pak, dan kakak kelas saya di Palembang SMA. Yang saya hormati Pak Kadis Bintang mewakili Pak Pangdam, rekan-rekan dari TNI. Kemudian Pak Wali Kota juga hadir dari Pak, kalau datang Pak ya, selamat datang. Kemudian yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama, Pak, terima kasih waktunya. Dan terutama narasumber, moderator, sekaligus juga bapak-bapak dari lintas agama. Saya kira ini momentum yang sangat luar biasa bagi pandangan saya pribadi. Kenapa? Karena temanya adalah mengenai dialog lintas agama. Tema yang sangat penting. Sangat penting bukan hanya bagi Jakarta, tapi juga bagi Indonesia. Yang kedua, yang menariknya dilaksanakan oleh FPI, dan di tempatnya FPI. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat FPI ini. Kenapa? Karena adanya kegiatan seperti ini jelas akan melepaskan stigma yang mungkin dilabel oleh media massa, yang kemudian mempengaruhi publik bahwa FPI adalah organisasi massa yang radikal, yang militan, identik dengan kekerasan dan seterusnya, intoleran. Tapi dalam kenyataannya, saya paham, kalau saya paham karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Gitu. Ya. Jadi ini menarik bagi kita. Dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya, tidak perlu diliput media massa besar, dihadiri mungkin kurang dari 500 orang di sini, tapi gemanya ini sangat besar sekali karena dilaksanakan oleh FPI. Ini gemanya bukan hanya di Jakarta, gemanya ini nasional nih. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingat satu buku pernah saya baca. Bukunya sebetulnya itu adalah editor, karangan editing, kumpulan dari sejumlah tulisan. Bagi saya menarik.
Ini terkait dengan topik dialog lintas agama. Judulnya adalah Destructive Power of Religion. Itu diedit oleh namanya Harold Ellens. Dia mengatakan bahwa agama itu sebetulnya diturunkan untuk memberikan nilai-nilai yang konstruktif, membangun, mendamaikan, memberikan kedamaian bagi masyarakat, bagi umat di dunia ini. Entah agama apapun. Sebetulnya nilainya, tujuan utamanya adalah positif. Tapi kemudian di dalamnya juga berisi nilai-nilai yang destruktif, menghancurkan. Kita tentunya masih ingat bagaimana kasus Ambon dan Dipuso antara umat Islam dan umat Kristiani. Saya betul dengan Pak Habib Rizik, saya juga, kita sama-sama menangani Poso saat itu tahun 2005, 2006, 2007. Kemudian bagaimana korban berjatuhan atas nama agama, bukan hanya di Indonesia. Kita lihat bom Bali, atas nama agama korban berjatuhan. Kita ingat tahun 2000, saya sendiri menangani berapa gereja meledak dan pelakunya sudah ditangkap. Saya interview atas nama agama. Kemudian dan seterusnya. Bahkan yang paling baru saya kira peristiwa di Tolikara, yang saya sangat familiar dengan daerah itu karena saya Kapolda 2 tahun di sana dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah seperti itu. Itu pertama kali di Papua ada kekerasan yang berbau keagamaan atas nama agama. Di luar negeri juga begitu. Kita masih ingat mungkin kasus 9/11, 3.000 lebih meninggal atas nama agama. Kemudian bukan hanya dalam dunia Islam, ratusan tahun di Irlandia Utara, Kristen, Katolik, dan Protestan itu juga perang atas nama agama. Kemudian di India, kelompok Sikh Hindu juga atas nama agama. Dan rekan-rekan mungkin masih hafal, masih ingat di Jepang ada sekte namanya Aum Shinryu yang meledakkan bom, saya ulangi, meledakkan bom gas sarin di kereta bawah tanah, puluhan orang meninggal dunia atas nama agama Buddha, dan seterusnya. Jadi kekerasan atas agama bukan dominasi satu agama, terjadi di beberapa agama lain. Nah, ini menarik karena menunjukkan adanya kekuatan menghancurkan dari agama yang tadinya diturunkan untuk menjadi kekuatan yang membangun atau konstruktif menjadi destruktif. Nah, ini kenapa dia menjadi destruktif tatkala menganggap agama ini adalah agama yang terbaik. Itu satu. Kemudian di dalam ajaran-ajaran agama ada yang dianggap good and bad, ada hitam atas ada putih. Maka yang disebut dengan agama memiliki selalu apa yang disebut, kalau mungkin profesor membaca bukunya Kumar Ramakrishna dari Singapura yang terbaru, namanya Manichaean Mindset. Manichaean Mindset itulah nabi orang Persia yang dia selalu melihat mengamati segala sesuatu dalam dua sisi, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada positif, ada negatif, ada panas, ada dingin, dan seterusnya. Nah, dia mengamati bahwa dalam turunnya agama itu juga mulai membelah, mulai memberlakukan prinsip Manichaean Mindset, cara berpikir positif, negatif, baik, buruk. Yang dianggap baik itu akan diangkat dan diagungkan, yang dianggap buruk menurut versi agama itu akan dihancurkan. Itulah kemudian terjadi kekuatan destruktif. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam dialog ini maka kita berupaya untuk
namanya lintas agama, maka harus dipenuhi dengan nilai-nilai toleransi. Inti utamanya adalah itu, sehingga tidak menjadi kekuatan yang menghancurkan, baik menghancurkan di dalam satu agama atau disebut dengan intra-religion maupun antar agama. Antar agama ini tidak boleh ada kekuatan yang menghancurkan itu muncul. Yang harus dimunculkan adalah kekuatan konstruktifnya. Ini harus dicari narasi-narasi dalam setiap agama. Di dalam agama Islam saya kira seperti lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kemudian dalam agama Kristiani mungkin ada ajaran cinta kasih dan seterusnya. Ini narasi-narasi ini yang harus dikembangkan dan dibesarkan. Sebaliknya narasi-narasi yang menganggap bahwa yang berbeda, yang dianggap buruk, itu harus dihancurkan. Ini dalam konteks hubungan antar agama maupun intra agama, ini harus diminimalisir. Saya pikir itu strategi besarnya. Kemudian dikaitkan dengan konteks negara kita sendiri. Saya kira bahwa Bapak dan Ibu-Ibu paham. Tadi Pak Kadis Minta sudah menyampaikan tentang bagaimana berdirinya bangsa ini. Bangsa ini didirikan atas disparitas dan diversifikasi, keanekaragaman. Saat pendirian negara ini pun terjadi dialog yang sangat keras. Mulai ada komponen dari kelompok pemuda yang menjadi cikal bakal TNI dan Polri ingin membangun suatu negara Indonesia setelah merdeka dari Belanda atau dari Jepang, dan ideologinya merangkul semua keberagaman karena menyadari bahwa negara ini sangat beragam suku, agama, dan ras. Di Jawa atau di Sumatera Selatan, di Palembang tempat kampung saya, Islam ada yang mayoritas. Tapi kita juga tidak bisa mengingkari fakta bahwa di beberapa daerah Islam bukan mayoritas. Di Bali Islam bukan mayoritas. Di Manado, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Islam bukan mayoritas. Apalagi di tempat saya tugas 2 tahun, gereja adalah mayoritas. Sehingga saya sangat memahami bagaimana perasaannya saudara-saudara muslim di peristiwa Tolikara itu. Kalau tidak ditangani dengan sangat baik, ada reaksi yang tidak tepat dari warga muslim lain atas nama konsep ummah, bahwa semua muslim adalah bersaudara, diterapkan dengan kurang pas. Itu akan mengakibatkan ketakutan dari warga-warga muslim lain yang ada di gunung-gunung itu. Di gunung-gunung itu banyak sekali warga-warga muslim yang ada di situ, yang mereka terpencar di mana-mana, di Lani Jaya, di Puncak Jaya, yang sebagai pedagang, sebagai petani, tukang ojek, lain-lain. Mereka adalah minoritas. Di tengah-tengah mayoritas warga Nasrani. Faktanya memang demikian. Jadi kalau kita bereaksi berlebihan di sini, yang kasihan mereka. Saya pernah 2 tahun di Poso, dan saya berdialog dengan warga muslim yang ada di Poso. Setelah mungkin Pak Habib berapa kali datang ke sana, Pak Habib Rizik, saya menetap 1,5 tahun menangani konflik itu. Di dalam kota Poso memang dominan mayoritasnya muslim, tapi di luar Poso mayoritas Nasrani. Di tengah-tengah kota Poso ada warga-warga Nasrani juga, ada warga-warga Hindu. Tapi di luar kota Poso mayoritas Nasrani juga banyak terpencar kelompok-kelompok kecil warga muslim, termasuk pesantren Wali Songo di Kilo 9. Pada saat dialog dengan warga muslim Poso, saya menyampaikan kepada tokoh-tokoh sana, antum-antum jangan egois. Kenapa? Kalau antum-antum menyerang warga Nasrani di dalam kota Poso, yang deg-degan itu adalah warga muslim yang ada di daerah stronghold, di daerah basis kekuatan Nasrani yang ada di Tentena. Jadi seperti kasusnya pesantren Wali Songo diserang oleh warga Nasrani tahun 2000 bulan Maret itu.
itu terjadi penyerangan dulu di dalam kota, gereja, dan kemudian warga Muslim Nasrani mengungsi ke daerah Tentena dan sekitarnya. Kemudian pada saat mereka menyerang balik, yang diserang bukan kota, yang diserang adalah warga Nasrani Muslim yang nggak tahu apa-apa di sebelah sana. Mereka menjadi korban. Saya bilang, Anda jangan, bapak-bapak jangan egois. Anda kuat di sini dalam kota, di sono nggak kuat warga Muslimnya. Sama seperti di Papua sekarang, kita bereaksi berlebihan, di sini kuat, di sono deg-degan semua. Apalagi, mohon maaf, nanti mungkin menyentuh pada saat dialog. Kalau kita mempermasalahkan misalnya SKB 2 Menteri tentang pendirian tempat ibadah, yang diantaranya harus ada izin 60 warga setempat, itu 90 jemaah, tapi 60 warga setempat. Kalau itu dipermasalahkan, di Papua itu kan banyak masalah. Kenapa? Kita bisa kunci, teman-teman bisa kunci bahwa untuk mendirikan gereja ini harus 60. Tinggal 60 ini di lobi supaya jangan memberikan izin, nggak jadi dia. Tapi yang di Papua itu di atas gunung-gunung, saya datang ke 42 kabupaten kota. Di atas gunung-gunung itu banyak sekali warga dari Jawa yang transmigran, kemudian yang pedagangnya dari Makassar, kemudian warga yang dari NTB, dari Sumatera yang tinggal di sana, banyak bekerja sebagai petani, kemudian bekerja sebagai pedagang. Otomatis karena mereka datang ke sana, mereka bangun musola, bangun masjid. Sebagian besar saya jamin tidak ada itu namanya proses yang menggunakan SKB 2 Menteri itu, nggak ada. Mereka, saya paham betul di sana, saya turun di situ, warga sana silakan, hanya bangun saja silakan tanpa ada persetujuan resmi, dokumen, nggak ada. Nah sekarang kalau kita permasalahkan itu di sini, itu dipermasalahkan di sana, repot. Kasihan nanti saudara-saudara kita yang ada di gunung-gunung itu, karena akan dikunci gampang sekali, karena warganya mayoritas Nasrani di sana, dan peran gereja sangat kuat. Gereja sudah datang di sana ratusan tahun. Sementara di gunung-gunung di daerah Tolikara lain itu, Islam baru mulai masuk tahun 60-an, kecuali di Raja Ampat dan di daerah Kaimana Fakfak itu memang lebih dulu Islam masuk. Nasrani tahun 1829, Islam sudah tahun 1600-an pada saat Kesultanan Ternate Tidore, tapi hanya di daerah Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, Sorong. Daerah gunung belum tersentuh. Nah ini terkait dengan masalah tadi pendirian bangsa ini. Memang saat itu sudah dialog, terjadi perdebatan, tapi akhirnya final bahwa ideologi Pancasila yang merangkum dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian memahami keanekaragaman. Karena untuk menjamin negara ini bersatu, tegaknya negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, yang penuh suku, agama, ras yang berbeda, tidak ada jalan lain untuk itu. Nah oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya kira dialog lintas agama ini juga mengambil poin penting itu. Jadi poin penting pertama yang menjadi referensi bagi kita untuk berdialog ini, saya kira adalah tadi membangun kekuatan konstruktif power dari agama-agama yang ada, dan menekan kekuatan destruktif yang menghancurkan. Itu poin referensi pertama. Poin referensi kedua adalah spirit pembangunan dan pendirian bangsa ini yang berdiri di atas disparitas. Karena kalau seandainya satu agama menekankan kepada agama yang lain, maka resikonya negara ini akan menjadi terpecah. Tadi kita sudah berdiri bersama di sini, bendera merah putih kita sudah naik ke atas panggung, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya sangat meyakini bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita semua cinta kepada NKRI, cinta kepada Indonesia.
Saya kira demikian, mudah-mudahan dialog ini akan dapat konstruktif dan berlanjut terus, bukan hanya di sini. Kami pun siap untuk Polda untuk memfasilitasi, siap bekerja sama dengan teman-teman termasuk khususnya FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Muhammad Tito Karnavian selaku Kapolda Metro Jaya yang baru saja menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, meningkat kepada acara berikutnya, yaitu acara inti pertemuan kita pada hari ini, yaitu dialog lintas agama dengan tema membangun peradaban dialog antar umat beragama. Sebagai moderator Al-Mukarram Dr. Taufan Maulamin, dan sebagai narasumber yang pertama Al-Mukarram Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab LCMA selaku Imam Besar FPI, dan yang kedua Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Syafi'i Mupid selaku Ketua FKUB DKI Jakarta. Kepada moderator dan kedua narasumber dimohon untuk ke depan. Dan acara ini sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar FPI Al-Habib Rizik Syihab dan Ketua Umum serta Imam FPI dan pengurus FPI yang saya hormati dan saya muliakan Kapolda Metro Jaya Kak Tito yang sama-sama wong Kito Galo sama Munarman, satu suku mungkin lain pola. Yang saya hormati dan saya hormati Pangdam Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Kapus Bintal. Yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman dari FKUB DKI dan wabil khusus Al-Mukarram dan para petinggi dari lintas agama. Selamat datang pendeta. Dan ini ada teman saya pendeta dari Yayasan Alkitab. Selamat datang Pak Pendeta. Dan juga ada senior dan juga yang meluluskan Habib Rizik dulu di SMP Battle. Selamat datang Pak Pendeta dari Gereja Battle Petamburan. Ini alumninya sekarang mau bicara. Dan wabil khusus para alim ulama yang ada di Jakarta, FKUB, dan juga Kanwil Depak. Selamat datang Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Baiklah, saya sebenarnya ya agak galau gitu ya, bahwa FPI bicara lintas agama. Nah, ini kan sesuatu yang kalau menurut media ini hal yang memang vevire kolosal. Kalau Pak Soekarno dulu nyerempet bahaya. Tapi memang dentuman-dentuman seperti ini dalam dinamika masyarakat harus dihasilkan sehingga dia punya energi. Saya juga sepertinya ketika diminta untuk moderator tadinya saya menolak. Apa iya FPI ini nyerempet hal-hal yang mungkin menarik bagi sementara orang, mungkin juga menjadi flashback bagi aparat. Kenapa? Karena nanti ada yang bersuara keras. Jadi kalau dulu mungkin nangkepnya susah, sekarang nangkepnya di lokasi.
Ini kan artinya itu saya jawab sendiri bahwa memang FPI harus repositioning, harus meletakkan kembali bahwa dia adalah anak kandung dari warga negara Indonesia yang sah. Sekali lagi, repositioning FPI ini pada posisi relasi antar komunitas bahwa FPI adalah anak kandung yang sah, bukan anak tiri ya, anak kandung yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Yang kedua, tentunya pola relasi dengan lintas agama ini menjadi menarik. Kalau yang mengadakan dialog lintas agama ini NU atau Muhammadiyah, dia menjadi biasa. Tapi akan menjadi luar biasa ketika FPI yang meliding hal ini. Tepuk tangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Nah, jadi saya ingin bacakan dahulu CV dari pembicara kita. Yang pertama nanti adalah Habib Muhammad Rizik Syihab LCMA, lahir di Jakarta 24 Agustus 1965. Jadi baru berulang tahun bagi yang merayakannya. Pendidikan SD negeri, SMP Kristen Battle, ini perlu di stabilo ya, terutama pers tadi. SMP Kristen Battle, coba berdiri Pak dari Battle. Betul nggak nih Habib Rizik adalah alumni Bapak? Betul ya? Selamat. Kemudian SMA Islamic Village, S1 di King Saudi University, S2 University Malaysia, dan kandidat doktor di Universitas Sains Islam Malaysia. Organisasi tidak asing lagi, pendiri dan sekarang imam besar FPI. Kemudian pendiri dan pembina markas syariah. Kemudian mufti besar negeri Sulu di selatan Filipina. Jadi kalau di Indonesia belum ada mufti, di Filipina sudah one step ahead. Nah, jadi jangan heran nanti kalau dulu ada Rolando, ada Beckham ditransfer dari perserikatan bola yang satu ke yang satu lagi, nanti dari FPI akan melahirkan mufti-mufti besar di seluruh dunia. Amin. Karena di Indonesia belum ada mufti. Kita doakan ada mufti. Kemudian pendiri dan imam besar FPI. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga kita bacakan Profesor Ahmad Safi Mufid, lahir di Demak. Ini masih dekat-dekat dengan Wali Songo. Jadi kalau bapak-bapak ziarah mungkin ketemu beliau. Demak 4 Juli 1950, mulai dari pesantren, universitas S1, S2, S3, pengalaman organisasi, aktivis kampus, jadi sama ya plus minus 11-12 dengan FPI, orang pergerakan juga. Tidak salah panitia mau memilih beliau. Kemudian anggota dan pimpinan organisasi Islam tingkat ranting hingga DPP, Ketua Forum Islamic Center se-Indonesia, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian Ketua Komisi Pengkajian dan Litbang MUI DKI, Mu'alimin Kampung Madani Bekasi, dan beliau sudah malang melintang di pemerintahan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak berpanjang kata, kita ingin dengar, kita alokasikan waktu kita 20 menit untuk pembicara pertama, kemudian eksplorasi dari pointer-pointer yang pokok, kemudian juga kepada pembicara kedua 20 menit, kemudian kita akan buka floor, buka tanya jawab, dan dipersiapkan nanti kita berikan penanya ahli kepada teman-teman kita dari lintas agama terlebih dahulu. Baik, kepada Habib Rizik, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kepada segenap para tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang menghadiri acara dialog lintas agama ini, satu kebahagiaan tersendiri bagi kami di FPI
dari berbagai kalangan lintas agama memenuhi undangan kami ini, dan kami berharap pertemuan ini sebagaimana juga diharapkan oleh semua pihak